Pak Daud, saya tuh masih penasaran Pak, kenapa kalau orang pakai susuk, kalau makan pisang emas atau pisang tertentu kok bisa ilmunya hilang tuh gimana Pak? Jadi kok bisa kenyataan gitu Pak? Itu bukan ilmunya hilang, hanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. Oh, Bukannya setannya keluar, itu hanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. gitu ya Pak Daud. Mm-mm. Ternyata maksudnya akhirnya kekuatan susuknya hilang gitu Pak. Tidak, kekuatannya tidak berfungsi aja. Ada artis ibu kota yang mengalami musibah di jalan tol itu persis di samping saya waktu itu Pak. Hah? Oh, di Ya, samping Thomas. iya jadi pas di belakang rombongan kita Pak. Oh, loh, berarti Thomas dekat saya juga, no. Saya juga lewat situ. Oh iya, saya kan dari Solo ke Mojokerto lewat tol situ Pak. Jadi Oh, kalau di saya belakang, Thomas hmm, baru pulang dari Jakarta, teman saya Jakarta ke Solo. Saya diajak hmm, teman saya itu Solo, saya ke Surabaya, Surabaya, Bali, kira-kira 12 jam saya Thomas. hmm, PP Thomas. ya, Nginep berapa hari sih? 2-3 hari di Bali. Nah, pas kemarin itu ada hmm, kecelakaan, pas saya lewat itu mobil putih kecelakaan Thomas. iya Pak. Oh berarti kita keras ya Pak Daud ya? Mobilnya putih ya Thomas ya? Iya putih, putih. Oh, Iya betul Pak. Jadi persis kita hanya bisa lewat aja Pak. iya. Pak itu kalau ada kepercayaan Pak, misal di jalan tol di Cipali atau di mana Pak, sering ada maut apa orang mati tabrakan tuh gimana Pak Itu sugestinya Pak? ada kutuk maut, di mana tempat kecelakaan mati, itu ada roh maut di situ. Itu ada darah menuntut. Nah, sehingga tempat itu dari kecelakaan, tempat yang sama, titik yang sama. Oh begitu Pak. Berarti kalau Nanti bahasa saya Pak, itu ya Pak namanya Daud, roh maut. roh maut. Artinya apa Pak? Roh menuntut Pak. Maksud darah menuntut itu apa Pak? Darahnya kan menuntut, Thomas. Kan mati sebelum waktunya. Tapi Oh, rohnya tetap, kalau dalam Tuhan di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. berarti orang yang dalam Tuhan pun bisa aja keseret di dalam kematiannya seperti itu Pak. Bisa terjadi. Kan ada pendeta yang mati kecelakaan juga ada, Thomas. Ketok-ketok pintu, ada yang menangis, mengerang. Nah, itu suara-suara aneh itu tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, tempat kejadian orang bunuh diri itu kan ada kutukan, namanya kutukan darah. Orang kalau tinggal di rumah itu sering ribut, bertengkar, sampai cerai. Wah, serem ya. Serem sekali Pak Daud ya. Terus Cirinya bagaimana rumah cara? seperti itu sering ada penampakan ini suara-suara aneh, terdengar suara-suara aneh. Hmm, Kalau ada jadi suara gludak-gludak, nah itu suara tikus. ya Pak Daud. Terus kalau rumah kalau bekas ada bunuh diri gitu, bagaimana Pak cara menetralkan atau membersihkannya Pak Daud? Sucikan dengan darah Yesus. Gitu Pak Darah Daud ya. Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh jahat, roh terkutuk, roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Gitu Thomas. Yes Pak Daud, siap Pak Daud. Jadi para jemaat tahu ya kalau ada rumah angker, biasanya rumah angker tuh murah Pak Daud ya, dijual tuh murah pasti Pak Daud ya. Saya tuh banyak beli tanah, Ya. justru yang terkenal banyak setannya dan angker Thomas. Oh gitu Pak Daud. Kenapa Pak Daud? Kasih Karena kasih. orang pada takut, saya yang beli. Terus sama Pak Daud diapain Pak? Kalau saat itu rumah angker terus Pak Daud beli terus dijual lagi atau di? Kalau saya itu kalau properti yang tanahnya bagus tidak, saya kelola dengan baik. Kalau enggak jadi kebun kalau tanah gitu, Mas. Kalau di tengah-tengah apa di pinggir jalan besar gimana Pak Daud? Kalau itu penting dalam lihat properti, penting kelihatan ada untung ya sudah beli aja, Thomas. Ya Urusan Pak setan Daud kita ya. usir demi nama Yesus.
Haleluya. Pak Daud, kalau sering kali terjadi letupan di atas rumah dan itu hampir setiap hari, itu bagaimana Pak Daud? Kalau ledakannya itu di atap rumah, tidak ada barangnya, tidak ada bendanya, itu santet. Santai Pak Daud. Tapi biasanya Iya. tidak kena itu kalau sering gitu. Oh, iya, iya, iya. Kalau kena itu langsung yang bersangkutan sakit mendadak. Sakit sampai bisa kematian nggak Pak Daud? Bisa. Bisa Pak Daud ya. Oke. Berarti kalau kita di luar Tuhan bahaya juga ya Pak Daud ya. Santai aja, Thomas. Ya, Pak Daud. Terus hubungannya rokok dengan kuasa gelap, berarti kalau orang merokok pasti sangat mudah kena santet ya Pak ya? Ya, Hmm. udah kena, Thomas. Boleh jelasin nggak Pak, biar jemaat yang masih merokok biar sadar Pak, bahwa rokok itu Karena bahaya. orang rokok itu, Thomas, Hmm? kan unsurnya ada 3. Asap, Ya, api, kayu. kayu. Hmm. Kayunya dari apa? Tembakau. Nah, setelah itu, apa namanya, wur dan itu cengkeh ya. Itu kan satu Ya, unsur, Thomas, dengan kemenyan. Kemenyan itu kan terbuat dari kayu, Thomas. Dibakar keluar ya. api asap, satu unsur. Makanya orang yang kena santet, sekali kena, yang rokok, masuk lewat asap itu, Thomas. Jadi kalau tidak mau kena santet, ya berhenti ngerokok. Kalau vape Pak, sama nggak Pak dengan rokok Pak? Apa? Vape Pak. Saya itu segala sesuatu yang merusak kesehatan lebih baik dihindari, Thomas. Betul, sepakat Pak Daud. Ya, Gini loh, oke Pak. Thomas, Hmm? untuk sehat itu mahal. Tapi lebih mahal kalau sakit, Thomas. Betul Pak Daud. Betul. Apalagi nggak punya duit, ditolak rumah sakit. Tahu enggak, Thomas? Iya Pak Daud. Saya pernah punya kawan, Thomas. Hmm. Uangnya itu triliunan, Thomas. Waduh, triliunan Pak Ngomong Daud ya. triliun, telo, Thomas. Elo ya. Triliun. Tapi dia itu, Thomas, sesak napas. Kemana-mana harus dekat dengan tabung oksigen. Uangnya triliunan, tapi kemana-mana bawa tabung oksigen, Thomas. Iya. Dia punya hobi ingin keliling berbagai negara. Tapi tidak bisa, Thomas, karena dia pakai tabung Iya. oksigen, gitu, Thomas. Sekalipun dia punya harta triliunan, tetapi tidak bisa menikmati, Thomas. Hmm. Akhirnya meninggal. Nah, saya mau tanya sama Thomas, lebih baik kita, walaupun uangnya tidak triliunan, tapi kita bisa menikmati makan dan tidur, nafas dengan gratis, gitu, Thomas. Betul Pak, itu pilihan yang terbaik Pak. Sehat itu lebih mahal daripada, lebih berharga daripada uang, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, jadi makanya nikmati saja, Thomas. Ya. Yang Dan penting kita ini harus belajar, Thomas, ya, ya. mensyukuri apa yang Tuhan beri. Betul. Tahu enggak, Thomas? Iya Pak Daud. Sampai sekarang, dari saya lahir nih, Thomas, rambut saya ini Hmm. tidak pernah kena semir, Thomas. Sampai ada putihnya di sini, Thomas. Iya. Saya biarin aja. Kenapa? Saya menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan, Thomas. Iya Pak Daud. Ada hidungnya pesek. Nah, Thomas merasa kurang yakin, tidak mensyukuri. Akhirnya operasi plastik. Nah, segala sesuatu yang tidak natural, Thomas, nanti Ya. repot, Thomas. Nanti Jadi, kopior. jadi lebih baik menikmati aja lah apa yang Betul. Tuhan beri. Kita harus belajar berdamai dengan diri kita sendiri, Thomas.
Amin. Nah, pertama dengan Tuhan, kedua harus berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya, kita ini berusaha belajar mensyukuri, menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Amin. Kaya-kayanya orang punya triliunan, Thomas. Kalau dia makan, maksimal, Thomas, itu dia makan 2 piring nasi, Thomas. Itu maksimal, Thomas. Sekali makan 2 piring nasi, lah. Kalau enggak nasi ya 2 piring roti lah, betul enggak? Iya. Coba Betul. suruh 10 piring, mati dia, Thomas. Jadi apa sih sebenarnya nikmatnya orang punya uang? Saya kasih tahu, Thomas. Hanya melihat saja, betul nggak, Thomas? Betul.